Oke, kamera rolling action. Jadi tolong ya teman-teman, kita tuh harus peduli terhadap lingkungan kita dengan cara bertani secara organik, karena bagaimanapun itu kan kita nanti punya regenerasi, punya anak cucu. Jangan sampai kita mewarisi tanah yang jelek ataupun tanah yang tidak sehat untuk anak cucu kita. Kita harus jaga itu, jangan sampai kita eksploitasi. Kita boleh kok kita mengambil hasil dari itu, tapi jangan lupa untuk kesadaran terhadap peduli. Rolling and action. Jadi kita boleh kok kita mengambil hasil bumi kita dengan cara rekayasa genetika, dengan cara meningkatkan produktivitas tanaman dengan berbagai rekayasanya. Tapi satu teman-teman kuncinya, jangan sampai mengeksploitasi lingkungan kita. Ya, kita harus jaga itu, karena anak cucu kita itu harus kita wariskan, tanah, air, semua itu harus kita wariskan ke anak cucu kita, agar anak cucu kita itu bisa menikmati sampai nanti kapanpun. Ya, dengan cara kita harus bertani secara organik. Rekat. Kali itu mikroba. Onin. Jadi alpukat yang kita tadi review, ini pohonnya ini. Ini pohon alpukat Mataram. Nah, ini buahnya ini ada juga nih. Ini Ini usia berapa ya kira-kira ya, Kak? Menurut infonya 2 tahun. Ini tombolnya, karakternya bertombol seperti ini teman-teman ya. Ini ada 4. Iya, ada 4. Bertombol. Aku juga mau lihat. Ya, betul kan? Terus dari yang sebelah-sebelah lainnya, di cabang-cabang yang lain ada buah juga seperti ini. Nah, wow. ya, ini seperti ini. Jadi termasuk genjah banget ini teman-teman, pohon segini. Dan ini apa sih, Kak? Ini mulsa dari rumput-rumput sekitar, gulma sekitar dikumpulkan. Nanti ini bermanfaat juga, bisa jadi kompos atau nutrisi buat tanaman tersebut. Jadi kalau kalian nih teman-teman punya gulma, punya rumput-rumput itu jangan dibakar, karena kita biasanya dibakar, Kak. Iya. Kita lihat di sebenarnya banyak sekali manfaatnya ini. Dan ini juga bisa jadi pupuk ya? Pupuk, betul. Selain untuk menahan kelembaban, juga bagus juga nanti kalau masa pembusukan buat pupuk. Tuh. Oke, kita jalan-jalan ke sana. Wah, ini Kak besar banget nih. Coba kamera mestinya bisa shoot. Besar banget nih teman-teman. Wow, Masya Allah. Nah, ini teman-teman, ini kebun dari senior kita, Pak Edi Siswanto, yang berkediaman di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Ini yang saya sebut tadi dari senior saya, Pak Edi itu. Ini kebunnya, salah satu lokasi di Karanganyar. Ini seperti ini pohonnya, lumayan ya. Ini luasannya berapa ya kira-kira ya, Kak? Coba nanti kita langsung tanyakan saja ke sama ownernya. Mungkin bisa ke sana ya. Kita coba gali informasinya ke ini. Jadi berapa luasan berapa ini, Pak? 5.000. Luas 5.000, isi 200. Berarti jarak tanam sekitar toren ya. Ada sumber bornya juga sini. Kalau misalnya ngasih pupuk cair dari situ atau bisa. Jadi itu untuk suplai air aja ya, Pak? Kok sayangnya aku pupukin begitu. Gulma ya. Pakai gulma. Dan ini sistemnya dibikin busut ya. Iya. Kak Fitri bisa jelaskan artinya busut? Iya. Apa sih? Busut itu gundukan tanah seperti ini. Jadi lebih tinggi dari permukaan tanah sebelumnya. Jadi buat bedengan kayak bedengan guludan gitu kan. Jadi aku nggak tahu busut apa. Jadi nanti selain ini untuk menyuburkan, memberi alpukat ini, pohon alpukat ini sangat rentan sekali dengan genangan air, bikin tinggi, terus kemudian di samping-sampingnya dibikin irigasi, drainase seperti ini. Jadi untuk seperti ini teman-teman. Nah, ini dari jarak
jarak pohon satu dengan yang satu ini dibikin drainase. Jadi air hujan tidak menggenangi akar. Ini untuk mencegah dari irigasi tetes. Irigasi tetes. Dari sumber dari tetes apa itu sprinkle kali Kak? Yo, apalah bahasanya? Sistem irigasi teknis. Terus itu dari sumbernya tandonnya. Lah, apa sih Mas? Nah ini asing Pak. Di tempat kami itu nggak ada kebun seperti ini. Iya. Mulus kan? Mulus kan, nggak ada percak. Sekali. Padahal nggak dibrongsong ya Pak ya, tapi tetap mulus. Enggak, maksudnya daunnya ini loh. Daunnya kan nggak ada jamur karat. Iya, tapi kan kalau buahnya pun kan bagus Kak, mulus gitu loh. Pohon jenis apa ya Kak? Ini kok ini pendek berbuah dan itu juga tinggi tapi berbuah juga. Yang itu dulu ini loh, ini ketinggi. Oh lah iya, nanti buahnya di sana. Itu yang Pada yang drainase itu. Kamera rolling and action. Tahan dulu, tahan pelan, kamera turun, maju pelan. Jadi ini ya Mbak Fitri, penanamannya ini Kak kelihatan ada gundukan. Terus di sana ada itu apa namanya? Oh itu sistem irigasi itu Sistem Pak. irigasi ini dari pipa-pipa seperti ini ya? Iya, ini namanya ini teman-teman mungkin bisa di shoot ya. Di sini itu Pak Edi itu menggunakan sistem irigasi teknis. Jadi dari sini dialirkan dari tandon sana. Dari tandon sana nanti dialirkan ke pipa-pipa, kemudian nanti diarahkan ke pohon. Ini namanya metode irigasi sprinkler. Oke. Gitu. Dan ini juga kalau lihat di sini juga lebih tinggi ya. Iya. Lebih tinggi di sini itu ada manfaatnya nih Kak. Jadi ini untuk mengurangi genangan air, kemudian juga untuk memberikan rongga pada akar sehingga ketika tanaman itu menyerap nutrisi itu lebih banyak. Itu seperti itu. Nah ini untuk rumput sendiri itu atau gulma itu juga untuk menjadi mulsa Kak. Untuk terus, menjadi mulsa. Terus sistem apa namanya ini? Yang tanah lebih tinggi gundukan ini? Kalau kita kenal itu sistem besut. Sistem besut itu sistem bulutan. Busutnya. Ya betul. Nah di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ada semacam apa ya, parit apa ya? Parit ya. Ada semacam parit. Ini Aliran gunanya air, ya? untuk mengurangi genangan air. Ya, untuk mengurangi genangan air. Dan ini juga banyak Kak, ini fungsinya. Fungsinya banyak. Ketika nanti hujan, itu bisa mengurangi genangan air sehingga nanti bisa mengurangi untuk dampak busuk akar Kak. Ya. Karena ketika tanaman itu tergenang air itu banyak sekali nanti patogen ataupun jamur itu nanti banyak risiko ya. Akar ya, karena risiko akar. nanti bisa busuk akar itu. Itu seperti itu. Oke. Jelas. Jadi ini sudah sistematis Kak, kebunnya bagus. Udah bagus ya sistem sudah perkebunannya. Bagus ini ada parit, kemudian sistem irigasinya sudah teknis, dibikin gulutan, ada mulsa. Jadi mulsanya itu juga dari rumput sendiri. Rumput sekitar ya. Iya gitu. Ini bisa meminimalisir untuk biaya perawatan Kak. Oh iya. Jadi diambil dari gulma sekitar, dimanfaatkan untuk tanaman tersebut. Iya betul. Tanaman di sini juga kalau kita lihat subur banget ini Kak. Subur. Ini full organik ini. Full. Dia terlihat ini daun-daunnya ini mulus ya. Mulus. Nggak ada gangguan hama atau jamur ini. Dan kalau kita lihat pun di sini walaupun banyak buah itu memang nggak ada brongsong. Pembungkus buah. Pembungkus buahnya itu nggak ada teman-teman. Jadi memang ini full organik dan bagus, mulus buahnya. Bisa spill kan? Coba bisa dilihat ya di sana. Oke, jadi ini tadi ya. Gimana Kak? Ini buah yang tadi perawatan dengan metode organik. Ini buahnya mulus-mulus tanpa dibungkus, aman dari gangguan hama ya. Iya, betul-betul. Dan ini perawatannya pun pakainya pestisidanya nabati juga. Pestisida nabati. Pestisida nabati itu bisa dari daun limba, kemudian dari gadung, dari serai, akar tebu, akar apa namanya? Serai. Kemudian dari akar tuba, dari akar tuba itu bisa. Banyak sekali ya. Banyak sekali kok. Jadi tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan untuk pestisida nabati ini.
Tapi kalau dari Pak Edi sendiri itu pakai daun mimba ya Kak? Daun mimba. Pakai daun mimba mereka. Daun tembakau juga bisa. Perawatannya pun itu 1 minggu sekali Untuk spray. untuk spray pestisida nabati. Jadi ini bisa merawat ini ya, dari daun dari serangan hama, kemudian dari buah juga. Buahnya seperti mulus-mulus seperti ini. Padahal kalau curah hujan tinggi itu biasanya rentan sama karot ya. Betul. Tapi ini Tapi benar-benar di sini bagus. satu kebun ini nggak terlihat dah. Iya, biasanya tuh karat daun banyak. Karat daun. Bagus banget Tapi ini bagus. ya. Oke, Glowing juga daunnya. bisa dikat. Nah, jadi ini karakter yang berbeda, beda varietas. Oh, beda varietas. Oke. Ini salah satu karakter varietas. Kalau ini namanya Miki. Ini alpukat Miki teman-teman. Ah ya. Kalau itu? Kalau ini aligator. Oh, itu aligator. Kalau aligator apa Pohonnya namanya? tinggi. Karakternya pohonnya meninggi. Dia tumbuh secara ini ya, pertumbuhannya cukup, istilahnya di sini cukup vigor atau bongsor. Jadi pertumbuhannya sangat tinggi, pohonnya cenderung meninggi. Ini untuk varietas aligator. Untuk aligator itu memang pohonnya tinggi. Iya. Oke, siap. Ini juga buahnya banyak, lumayan banyak juga dalam sana iya sampai tuh, atas. banyak tuh. Ya, di tiap cabangnya hampir Dan bentuk buahnya beda ya Kak ya? Beda. Kalau aligator itu agak kelonjong, agak memanjang. memanjang. Mm. Kalau yang Miki itu Miki bulat. bulat. Iya. Tapi untuk rasa gimana menurut Untuk Kakak? rasa sama-sama enak. Sama enak ya? Oke. Oke guys, sekian dulu dari kami. Tadi dari kita sudah review buahnya, kemudian di sini juga kita sudah ke kebunnya ya milik Pak Edi. Saya selaku konsultan pertanian dari pihak Deruci Agriculture undur diri. Semoga tayangan kami ini bermanfaat ya untuk kalian. Sampai jumpa. Tani milenial, Master. Deruci untuk pertanian yang lebih baik.